Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johannes Nawawan, NIM 1909018086. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Musdalifah sebagai dosen pembimbing serta kawan-kawan saya yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas praktek pidato dari mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi dengan topik COVID-19 dan perubahan sosial. Kita tahu bahwa dunia kita sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. COVID-19 atau virus corona ini merupakan virus yang mematikan dan telah banyak menelan korban jiwa. Dampak dari adanya virus COVID atau virus corona ini menyebabkan berbagai perubahan yang signifikan dari berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor budaya, dan banyak lagi sektor-sektor lainnya. Sebelum kita mengkaji satu persatu perubahan sosial itu, pertama-tama kita harus memenuhi apa itu perubahan sosial. Yang pertama kita ambil dari secara umum. Perubahan sosial secara umum adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dan suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap-sikap sosial, dan perilaku kelompok dalam masyarakat. Yang kedua kita ambil dari para ahli, yaitu Kingsley Davis. Perubahan sosial yang merupakan sebagai wujud perubahan yang telah terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Ya, sekarang kita akan membahas satu persatu perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Yang pertama, perubahan sosial pada sektor ekonomi. Kita tahu pada sektor ekonomi lah yang paling berpengaruh dikarenakan COVID-19 ini atau virus corona ini, di mana perekonomian dunia merosot drastis menurun. Itu disebabkan karena pembatasan massa dan komoditas. Seperti sektor ekonomi di daerah saya. Di daerah saya, sektor ekonominya sudah seperti mati suri. Pengangguran, tempat-tempat kerja yang sudah ditutup. Itu disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat berdiam diri di rumah atau bekerja dari rumah. Akibat hanya bekerja dari rumah, masyarakat menjadi tidak ada penghasilan dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja. Yang kedua, perubahan sosial pada bidang pendidikan. Kita tahu sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan yang harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan sosial dikarenakan COVID-19 ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan ini. Salah satunya adalah belajar dan mahasiswa yang belajar secara daring dari rumah. Tetapi banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas itu. Pembelajaran dari ini diantaranya: satu, penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, ketiga, jaringan internet, dan keempat, biaya. Dan biaya adalah salah satunya mengakibatkan kekacauan terjadi. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah salah satunya dampak yang membuat perubahan sosial terjadi, seperti perubahan sikap, perubahan perilaku, dan hubungan sosial masyarakat. Seperti perubahan-perubahan yang terjadi di negara kita, kita bisa lihat bahwa kebiasaan negara kita terkenal dengan ramah tamahnya dan senyum sapanya. Biasanya saat bertemu kita langsung bersalaman atau berjabat tangan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Senyum itu akan hilang tertutupi oleh masker yang tiap hari kita pakai, dan berjabat tangan pun akan dilarang karena kita harus berjaga jarak. Masih banyak kebiasaan kita seperti kegiatan masyarakat dan beribadah bersama-sama. Semua itu menjadi hal yang sangat dirindukan. Sementara ini kita harus berdiam diri di rumah saja dan bekerja dari rumah. Dan jika kita harus keluar, itu harus benar-benar ada keperluan. Yang keempat, perubahan sosial pada sektor agama. Pada sektor agama terjadi pula perubahan, yaitu kegiatan peribadatan biasanya dilakukan secara berkumpul, seperti di gereja. Kita bersama-sama pergi ke gereja, seperti masjid kita bersama-sama berjamaah di masjid. Dan sekarang semua tempat-tempat ibadah itu sudah ditutup, dan kegiatan ibadah pun dilakukan di rumah. Semoga COVID-19 ini bisa selesai cepat dan semua kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan bisa
berjalan semestinya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.